Selamat datang di Bitcoin Go 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 Goceng. Ya, ini sudah kesekian kali ya kita selalu menggunakan intro klasik. Iya. Channel yang belum lama, baru 2 tahun gitu, tapi sudah ibaratnya alhamdulillahnya ada banyak yang bisa bergabung dengan kami. Awal mulanya hanya santai-santai ya, membuat konten tidak ada tujuan apa-apa, hanya sebagai konsumsi pribadi. Ya. Mendokumentasikan perjalanan belajar ya. Iya. Perjalanan belajar dari dia. Tiba-tiba ada yang nggak komen dari komen jahat sampai komen baik. Sampai ada yang bertanya-tanya soal komunitas, tanya soal kelas, tanya segala macam. Akhirnya ada kelasnya, ada komunitasnya, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun, gitu ya. Dan hari ini kita bahas apa nih? kita bahas tentang money management versus Aduh, full margin. Money management lagi ya. Gimana tuh Bong, menurut Bong? Antara keduanya gitu. Money management versus full margin. Oke, jadi begini. Salah satu influencer keilmuan ya, full margin itu teman saya. Ya. Itu ya, teman saya gitu ya. Tentunya ada yang tahu ya di situ. Ya juga orang Manado gitu ya. Ya. Dan orang yang money management banget ada juga teman-teman saya banyak yang money management banget. Jadi sebenarnya begini, money management versus full margin mana yang paling bagus? Ya, itu pertanyaannya. Ini pertanyaannya mengarah kepada sama seperti pertanyaan mana metode yang paling bagus. Metode yang paling sempurna. Iya. Ya. Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Yang paling sempurna. Nah, money management sama full margin saya tanya, ini masuk dalam tipe metode atau apa? Treatment money. Iya, sama kan? Metode juga dia. Jadi dia mentreatment uang pada saat dia mengeksekusi di market sebagai bagian metodenya dia. Iya. Ada metodenya dia melakukan full margin dengan treatment seperti itu. Ada juga metodenya dia dengan treatment money management. Ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Nah, cuma kalau misalnya ditanya kepada saya pribadi, kembali kepada uang kita berapa. Oke. Dalam artian, kalau misalnya uang tersebut bisa merusak psikologi Anda, berarti carilah metode yang apabila uang Anda tergerus, psikologi Anda tidak rusak. Ya. Kalau uang itu tidak merusak psikologi Anda, carilah metode yang walaupun dia tergerus, saya tidak rusak. Oke, gitu ya. tetap psikologinya masih sehat. Iya, gitu. Sama seperti kamu buat konten kan 100.000 menjadi 100 juta. Tentu ada resiko kan dari 100.000 ini. Yeah, walaupun kita udah riset segala macam, tetap minim resiko. Betul. Tapi tetap ada. Nah, seandainya dia hilang, Anda kan tidak mungkin jadi gila karena hilang 100.000 kan? Enggak dong. Iya kan gitu. Enggak ada. Iya. Belum ada 1 bulan. Iya, gitu ya. Enggak. Dan bahkan dia bikin baru di kontennya itu 100.000 menjadi 100 juta, baru berapa lama dia berjalannya? Baru 1 bulan. 1 bulan ya, baru 1 bulan. Sekarang uangnya per video ini di take 2.800.000. 2.800.000 Iya. dari 100.000. Artinya sudah profit 2.800%. Gitu ya. Nah, artinya dia profit 2.800% atau udah jadi 2.800.000, dia tidak over happiness gitu. Iya dong. Wah, bagaimana? Tidak. Pada saat pun uangnya hilang, dia juga tidak, aduh gimana? Berarti psikologi dari uang yang dia punya sekarang itu tidak merusak psikologi. Ya. Nah, kalau Anda masuk, ya, entahkah full margin atau money management, kan money management itu stop loss, kayak gitu ya. Sekali kena stop loss, Anda langsung, aduh galau. Berarti itu masih... terkena first breakout gitu kan. Waduh. Gitu. Aduh, apa sih ini? Gitu ya. Kalau gitu, berarti itu masih mengganggu psikologi. Oke. Nah, gitu sih. Jawabannya itu dari saya. Berarti yang pada pentingnya adalah keduanya ini tentang mitigasi resikonya masing-masing. Ya. Cara mitigasi risiko dalam konteks ini adalah risiko kejiwaan ya. Iya dong, gitu kan. Iya dong. Apakah ini beresiko untuk kejiwaannya terganggu atau tidak? Gitu, seperti itu sih. Berarti kembali lagi ini sama seperti metode trading yang dimana kalau misalnya saya awalnya full margin terus merusak psikologi, melihat Bung yang kayak melihat sebuah taman yang subur, ganti jadi money management gitu kan. Berarti ternyata pada saat ganti money management kena stop loss, tetap stres juga gitu. Waduh, coba kalau saya nggak pakai stop loss, full margin aja, ganti lagi gitu mulu sampai skeptis gitu, sampai bilang trading itu judi. Iya, kayak gitu sih yang saya jumpai kebanyakan begitu gitu.
Jadi tidak ada yang paling bagus. Semua tergantung dari mana yang lebih cocok dengan karakter dia. Ya. Tentang psikologi mental diri sendiri. Betul. Itu yang paling betul. Iya dong. Gitu. Sama juga keadaan keuangannya juga dong tentunya. Iya, itu garis bawah, itu di garis bawah. Karena begini, kalau misalnya ternyata kayak sebulan tadi, ternyata uang yang kita masuk ke dalam market bukan uang dingin satu. Betul. Yang kedua, uang itu bisa mengganggu keadaan keuangannya dia kayak tadi itu. Jangan, karena pada saat dia masuk ke dalam dan ternyata itu benar-benar mengganggu keadaan keuangannya dia, ya benar-benar mengganggu, itu akan mempengaruhi psikologi dia dalam mengambil keputusan selanjutnya. Iya. Wah, saya kena stop loss nih, misalnya money management nih. Iya. Kena stop loss, tapi stop loss ini bisa membuat saya damage yang lumayan nih. Uang yang hilang ini bisa saya pakai makan berapa bulan gitu. Keputusan selanjutnya akan dia takut-takut tuh. Ya. Berpengaruh. Jadi jangan. Antara takut-takut atau revenge. Nah, ingin balas dendam. Ya, saya loss sekian, saya harus profit 3 kali lipat. Betul. Jadi fear, greed, and revenge adalah hal-hal yang harus dihindari. Nah, pokoknya kalau kalian masuk dan uang itu bisa membuat Anda fear, bisa membuat Anda revenge, bisa membuat Anda greed. Kayak tadi ya, profit dari 100.000 sekarang udah 2.800.000. Kalau masih greed, wah kalau begitu saya harus segini. Itu masih greed, berarti masih belum boleh ya. Karena itu masih bisa membuat aspek tadi kena gitu. Jangan. Gitu. Seperti itu sih kalau saya rasa. Nah, makanya ini saya bagian jualan sekarang ya. Kembali lagi saya bagian jualan ya. Yaitu makanya gabunglah dalam sebuah komunitas. Iya. Yang nonton ini sampai kalau kalian komentar ujung-ujungnya jualan, mohon berhenti aja di detik ini ya. Karena saya mau ceritain yang benar gitu. Ceritain yang benar. Gitu. Kenapa sampai sekolah itu ada orang ngumpul di sekolah harus datang sekolah? Kenapa nggak sekolah di rumah aja, sekolah online? Gitu. Kenapa? Harus bertemu dengan orang lain, ada kegiatan sosial di dalamnya ya. Ada tektokan, bener-bener chattingan, ngobrol dan lainnya. Itu dalam sebuah komunitas. Betul. Gitu. Dalam komunitas yang sehat. Gitu. Bahkan juga ada di mentori ya. Iya gitu. Karena begini, misalnya kita awal mulai trading kan masih pemula, nggak tahu juga bahkan tentang MM sama FM. Iya. Margin, manajemen sama full margin. Iya. Baru mau belajar, terus tiba-tiba udah langsung download aplikasi trading, download exchange, langsung ambil posisi, tanpa mempelajari itu kan kayak harus melewati beberapa lubang yang harusnya Anda tidak perlu menginjak lubang tersebut. Itu paling banyak tuh. Paling banyak. Bahkan video ini, kalau bahkan di part itu bagus dipotong jadi potongan TikTok. Ya. Coba lihat ya, paling banyak teman-teman Anda gitu belajar nggak mau. Ya. Suruh diajak ke komunitas nggak mau. Gitu. Belajar dasar, yang paling dasar deh. Wah, apalagi boring gitu. Tiba-tiba udah install aplikasi. Nah, setelah install aplikasi, tiba-tiba nunjukin saya sudah ambil posisi. Yang paling parah, datang-datang, oh gimana nih saya sudah loss. Ya, kamu yang lompat ke jurang sendiri, terus cari saya solusi gitu ya. Nggak tahu lah, itu tanggung sendiri. Kayak gitu. Masa ada uang untuk loss, tapi nggak ada uang untuk belajar? Nah, itu. Nah, by the way, ngomong soal uang untuk belajar, nah, untuk biaya di private community kalau gabung di tempat kita, itu bulan depan ya, bulan Maret, karena seleksinya dibuka bulan Maret. Jadi untuk sekarang isi dulu formnya, kami akan melakukan seleksi yang lumayan ketat ya di situ. Biaya pendaftarannya itu adalah 999.000, nggak sampai sejuta. Tidak sampai 1 juta gitu ya. Jadi pendaftarannya. Dan Anda bisa mendapatkan membership yang lifetime. Lifetime membership seumur hidup. Tetapi kalau misalnya di dalam masuk dan Anda itu orang awam tuh nggak tahu sama sekali, akan dibantu untuk diajari dari nol sampai bisa. Gitu. Dari nol sampai bisa itu selama 12 kali pertemuan. Gitu dalam 1 tahun. Tapi selebihnya lebih daripada itu Anda bisa berdiskusi dalam seumur hidup. Kalau lewat dari bulan Maret, kenapa saya bilang ini bulan depan ada? Karena kalau lewat dari bulan Maret harganya kembali ke harga normal. Harga normal ya. Jadi jangan sampai kalian menyanyiakan sebuah kesempatan yang telah diberikan. Iya gitu. Harganya 3.600.000 lumayan tuh. Ya, berasa banget sih itu. 3.600.000 lompat gitu ke 3.600.000. Ini jangan sampai ada juga yang berpikir bahwa wah, mahal, ngapain saya harus buang 999.000 gitu. Oke, kalau gitu gini aja. Beli aja modul pembelajaran kami. Modul dasar nih, dari nol sampai bisa gitu ya. Itu harganya 175.000. Pasti ada yang bilang, kenapa harus belajar dasar beli di sini? Di YouTube ada yang gratis. Iya, semua YouTube ada gratis. Tapi bahkan juga ada yang bilang
ngapain? Kan ada AI. Ya, apalagi itu ada yang paling banyak itu pertanyaan. Emang bener sih, tapi Anda emang tahu dasarnya dari mana? Anak saya SD juga, dia tetap ke sekolah gitu ya, tidak pakai AI gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus dipelajari sendiri. Nah, pelajari sendiri tuh bisa di YouTube bisa, tapi akan memakan waktu karena mau cari satu-satu nih. Nah, saya memang background kuliah ekonomi, saya juga mengambil sekolah khusus sertifikasi dalam hal trading, investasi. Jadi saya belajar semua tuh. Belajar semua. Nah, kalau di modul itu saya sudah rangkumkan mana yang penting, mana nggak penting. Betul. Sementara kalau di YouTube, Anda kan bingung nih, dari mana ke mana yang harus saya pelajarin. Ya betul, kebanjiran informasi. Jadi mendingan di dalam private community. Gitu. Kalau misalnya nggak cukup uangnya, silakan beli modul pembelajaran yang sudah saya rangkum. Yang mana yang penting. Seperti itu sih. See you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya dong ya, tapi niat abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain. Kan kebanyakan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 2 di area di 3 dan 4 di area ini happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah, ini kita dapat ininya nih. Double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.